Aquaplaning atau hydroplaning adalah merupakan sesuatu di mana kondisi ban mobil tidak benar-benar menyentuh permukaan jalan karena akibat genangan air, sehingga ban mobil tidak mampu menepis genangan air tersebut. Pada waktu musim hujan, bagi semua pengendara kendaraan harus lebih ekstra hati-hati sebab kondisi permukaan jalan yang basah dan licin membuat pengendalian kendaraan menjadi lebih sulit. Dalam kondisi seperti itu, sebaiknya untuk lebih hati-hati dan selalu memperhatikan kecepatan kendaraan Anda, dan supaya menjaga tetap dalam keadaan stabil agar resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Pada kondisi jalan yang tidak rata ketika diguyur hujan, biasanya kalau hujannya deras ya, biasanya akan menimbulkan genangan air. Genangan air inilah yang harus diperhatikan. Soalnya kita tidak tahu itu dalamnya sampai di mana. Harus lebih hati-hati, terutama kalau hujannya deras. Karena kalau kita tidak tahu lalu berkendara dengan kecepatan tinggi, itu kalau nabrak air itu bisa, bahasa Jawanya itu gobek. Saya pernah mengalaminya. Jadi kendaraan itu bisa seperti dilempar, sulit dikendalikan, itu bisa terkejut ya. Bisa terkejut ya, saya pernah mengalaminya dalam kecepatan sedang aja ya, sekitar jalan 80 itu sudah terkejut itu kalau nabrak air itu ya. Rasanya kayak apa ya, kayak itu bahasa Jawanya apa ya, ditamplek gitu loh. Jadi ban itu kayak ada yang seperti jongkek gitu. Saya pernah mengalaminya 2 kali. Yang pertama dulu itu saya memang mencobanya. Wah itu ya, waktu itu saya mencoba pas jalan sepi ya, saya coba itu mobil itu montang-manting, jadi belok ke kiri, belok kan ke kanan, belok kiri lagi. Pokoknya orang kalau ada yang melihat mungkin di belakang, wah itu mobil itu mendem ya, seperti orang mendem. Jangan ditiru, itu pengalaman saya yang tidak baik, jangan ditiru ya. Ya kalau ingin mencoba ya silakan, tapi janganlah. Kalau yang kedua itu saya tidak sengaja tol dalam kecepatan tinggi, saya nyalip truk ya, nyalip truk. Waktu itu ya di tol arah Magetan itu ya, nyalip truk, tahu-tahu ada genangan air lumayan banyak. Wah itu langsung mobil saya itu nabrak air itu. Ya munting kaget, tapi meskipun kaget kita harus tenang mengendalikan pikiran kita. Tapi kan saya sering mengingatkan ya, dalam berkendara silakan Anda memakai cara Anda sendiri. Kalau Anda suka lambat ya silakan pakai lambat, biar lambat asal selamat. Karena saya suka berkendara cepat, biar cepat asal selamat juga. Ya ini pengalaman yang saya bagikan. Jadi kalau nggak bener ya jangan ditiru. Karena memang saya merasa saya lebih enak berkendara dengan kecepatan yang lebih cepat daripada lambat. Soalnya saya lambat itu ya pernah saya ceritakan ya, itu kan pernah mengalami beberapa kali kecelakaan, pernah ngantuk, nabrak, tapi juga pernah ditabrak dari belakang. Jadi saya lebih suka mengendarai dengan berkendara lebih cepat tapi lebih waspada. Karena kalau cepat itu saya lebih waspada, saya kalau lambat itu saya ngantuk.
akhirnya ngelamun ya, kayak apa ya, ngeremeno gitu, akhirnya ngelamun. Kalau cepet itu lebih waspada dan cepat menghindar, itu prinsip saya. Cepat nyampe lalu istirahat. Jadi wis gak oleh maido. Kabeh wis berusaha nganggo carane dhewe-dhewe, berusaha supaya selamat untuk dirinya sendiri dan selamat bagi orang lain. Amin. Jadi kalau genangan air itu di jalan, terutama kalau banyak airnya, itu ibaratnya seperti ban mobil itu berjalan di atas permukaan air, karena ban mobil hampir tidak menyentuh aspal. Intinya berkuranglah menyentuh jalannya itu, sehingga bisa tergelincir atau sulit dikendalikan. Sebenarnya aquaplaning atau hydroplaning ini terjadi akibat memacu kendaraan terlalu kencang pada saat permukaan jalan ada banyak genangan air. Kalau hanya basah sih tidak apa-apa, tapi kalau ada genangan air itu ya bisa bahaya, bisa menyebabkan aquaplaning itu atau hydroplaning. Lah kalau jalan di aspal itu meskipun banyak genangan, kalau kita jalannya pelan-pelan itu tidak masalah. Kalau kecepatan tinggi itu kan ya ibaratnya mirip itu loh, apa itu yang perahu boat ya, perahu boat itu yang kena air itu mumpul-mumpul itu ya, mungkin ya ban itu ya terjadi kayak gitu, kayak perahu boat yang pas ngebut itu yang di laut itu kan itu kan naik-naik itu ya, itu mobil yang ibaratnya seperti perahu boat itu ya. Kalau genangannya sebelah kanan ya, yang kanan itu yang munting ke kiri, itu pernah saya alami itu ya, sebelah kanan jadi muntingnya ke kiri ya, kita kaget ke kiri, akhirnya baliknya nyetirnya dibualekno ke kanan, kaget lagi ya, balik ke kiri, akhirnya kayak orang mendem. Tapi sebaiknya kalau yang kedua ini saya sudah pengalaman, itu saya tidak terlalu saya lawan, saya ikuti, tapi tetap memperhatikan kendaraan di samping atau depan atau belakang, kalau ada apa enggak gitu. Jadi kalau bebas, jadi harus pikiran harus tenang, lihat cepat, jadi harus refleks, lihat ke spion, lihat depan, lihat samping ya. Nah, itu kalau kendaraan kira-kira aman jauh dari kendaraan ya diikuti aja. Jadi diikuti maksudnya ya tetap dikendalikan, seandainya itu muntingnya itu mau nabrak pinggir ya harus dikembalikan, seandainya yang mau ditabrak pinggir kiri ya harus dikembalikan ke kanan. Tapi intinya tidak terkejut lalu melawan gitu loh. Seandainya ini kan muntingnya ke kiri langsung dibalik ke kanan, nah itu bisa guling itu mobil itu. Jadi harus diikuti, harus slow, harus nyantai gitu, hati-hati. Kalau kendaraannya ringan, wah itu lebih bahaya. Tapi kalau kendaraannya ada muatan berat atau kendaraannya lebih berat, itu insya Allah lebih aman. Aquaplaning atau hydroplaning terjadi akibat ban mobil tidak dapat memecah genangan air dengan sempurna, apalagi kalau bannya sudah aus. Untuk menghindari aquaplaning, Anda bisa mengurangi kecepatan kalau ada genangan air. Usahakan tekanan ban tidak lebih dan tidak kurang. Bila bannya sudah halus
atau aus silakan diganti yang baru. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum.